Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Jadi buat hari ini kita belajar tentang GUI Programming in C using GTK. Jadi apa itu GTK dan gimana cara makainya, terus gimana cara ngoding pakai bahasa C supaya bikin aplikasi atau program-program yang sifatnya itu GUI. Oke, jadi langsung aja ya. Ini saya buat yang belum tahu. Ya tinggal lihat aja di website saya kalau misalkan mau tahu lebih lanjut. Oke, selanjutnya jadi nanti yang bakal dibahas outline-nya itu ada 4 ini. Sebenarnya 3 sih, yang keempat itu cuma question and answer aja ntar kalau ada yang mau nanya. Nah, yang pertama itu GTK. Jadi ntar GTK itu apa dan gimana cara makainya, terus penjelasan lebih lanjutnya itu seperti apa, ntar bakal saya jelasin. Terus yang kedua itu tentang Glade. Jadi kan kalau GTK itu ntar gimana tuh cara bikinnya gitu ya. Ntar dan kalau pakai Glade itu apa yang bikin developmentnya itu lebih cepat gitu. Nah, terus ntar terakhir kita bakal membuat sampel app. Sampel app-nya itu berdasarkan aplikasi yang udah pernah dibuat di WCC ketiga waktu itu. Ntar saya jelasin lebih lanjut. Oke, yang pertama di sini ada GTK. Oke, jadi GTK itu sebenarnya singkatan dari Gym Toolkit. Gym itu ya ya kalian tahu lah sendiri Gym itu apa ya. Kan ada kayak aplikasi apa namanya buat editing foto juga ada kan Gym kan. Nah itu pokoknya ada yang namanya Gym Toolkit. Jadi itu tuh singkatan dari GTK itu singkatan Gym Toolkit. Dan itu merupakan sebuah widget toolkit untuk membuat GUI gitu. Nah jadi maksudnya gini, widget toolkit itu adalah sebuah alat yang dia basisnya tuh widget gitu. Jadi kalau kita pakai GTK itu semua GUI yang kita buat itu berbasiskan widget setiap komponen-komponennya itu. Nah, terus GTK itu dulunya disebutnya GTK Plus sebenarnya. Sebenarnya awalnya pas ditemuin dia dinamain GTK. Terus ada pengembangan lebih lanjut segala macam, akhirnya namanya GTK Plus. Tapi akhirnya pas tahun 2019 kemarin dirubah lagi balikin ke GTK. Sehingga sekarang itu versi terakhir GTK 4 itu namanya GTK gitu. Nggak ada plusnya. Itu buat kalian yang kebingungan apa bedanya GTK Plus sama GTK ya. Nah, terus GTK ini dia pakai license-nya LGPL. Jadi license LGPL ini dalam artian lain kita bisa menggunakan software ini untuk keperluan kita pribadi atau kalau kita mau membuat sebuah proprietary software atau software yang berbayar terus menggunakan GTK itu juga nggak masalah gitu. Kalau yang mau lebih tahu lanjut lagi tinggal baca aja dari Wikipedia juga bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum lanjut dulu. Nggak ada. Ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung interupsi juga nggak masalah ya. Nggak usah malu-malu. Oke, lanjut. Nah, terus gimana cara install GTK? Nah, itu kalau misalkan kalian pakai Windows, cara installnya ini ada 2 video YouTube yang sangat panjang ya. Karena sebenarnya gini, kalau kita mau ngoding bahasa C, sebenarnya saya nggak terlalu merekomendasikan ngoding bahasa C itu pakai Windows gitu. Walaupun ya nggak ada masalah ngoding bahasa C pakai Windows, cuman setupnya itu jauh lebih ribet dibandingkan kalian ngoding pakai Mac OS atau misalkan pakai Linux gitu. Ya intinya kalau kalian pakai operating system yang based on Unix itu lebih enak gitu untuk ngoding bahasa C karena tinggal langsung aja pakai GCC gitu kan. Sementara kalau di Windows harus pakai Mingwe dan segala macam. Jadi ya gitulah, setup compilernya ribet. Nah, terus kalau di Linux caranya simple, tinggal tergantung package manajernya apa, tinggal admin get install terus libgtk segala macam. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak mau install dari package-nya, bisa juga langsung nge-build dari source file-nya. Jadi source file-nya itu ada di GitLab gitu kayak ini. Oh ini. Nah, ini source filenya GTK. Jadi kalau misalkan kalian mau
nge-build langsung dari sini, nge-build codingannya bisa aja. Di sini udah dikasih tahu kok caranya di readme-nya. Tinggal dibaca aja. Nah, ini. Walaupun caranya panjang sih. Makanya lebih direkomendasikan pakai cara ini. Nah, terus karena apa ya? Dependensi GTK, dependensi itu gini. Kalau yang belum tahu dependensi itu apa, itu kayak istilahnya gini. Kita punya program A gitu. Nah, si program A ini tuh ternyata dia membutuhkan program B untuk jalan. Dan program B itu membutuhkan program C untuk jalan. Nah, dalam artian lain, program C ini adalah dependensinya program B, dan program B ini dependensinya dari program A, gitu. Jadi dependensi itu kayak istilahnya apa ya? Kayak fungsi yang dibutuhkan dari program lainnya gitu, dari software lainnya. Itu yang disebut dengan dependensi. Nah, karena GTK ini membutuhkan banyak dependensi kayak Cairo, dia pakai Cairo buat grafik library-nya, terus pakai apa lagi ya kemarin? Kalau nggak salah ada pakai Qt apa ya? Lupa sih saya. Tapi kayaknya kalau sama Qt beda lagi. Ya intinya dependensinya banyak lah. Dan karena dependensinya banyak, jadi biasanya di saat kita nginstal GTK itu suka ada yang tabrakan antara satu dependensi dengan lainnya. Nah, itu makanya kalian bisa pakai Aptitude. Jadi kalau pakai Aptitude itu dia otomatis nge-resolve tiap collision-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada satu package nih, dia tabrakan dengan package lainnya gitu, dependensinya. Ya udah ntar dia bakal langsung otomatis nyari kira-kira versi berapa nih yang dia nggak tabrakan gitu. Nah, itu makanya lebih enak. Nah, terus kalau pakai macOS, kalian bisa install Python sama Git, terus ini udah ada installation script-nya dari officialnya langsung. Tinggal ini buka aja linknya, terus kalian download, terus di run aja gitu di terminal. Terus kalau misalkan nggak bisa juga, tinggal baca ini aja dari Stack Overflow. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ini jatuhnya cepat. Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi ini contoh program dari GTK. Jadi kalau di GTK itu ada yang namanya apa ya? Dia kayak Android lah gitu, kayak ada life cycle-nya gitu. Tapi itu ntar aja. Nah, jadi pertama itu di sini ada include. Include ini kan ya kayak yang kalian tahu kalau di bahasa C itu include buat pakai library gitu kan. Kayak misalkan include stdio.h dan segala macamnya. Nah, terus kenapa ini bisa pakai include gtk/gtk.h? Jadi buat yang belum pernah ngoding bahasa C tapi pakai library orang lain, itu kalian harus ngasih tahu ke compilernya bahwa ini tuh menggunakan library yang lain gitu. Kayak contohnya gini deh. Saya contohin apa ya? Bikin yang simple dulu. Misalkan di sini kita include calculate. Ini kita misalkan gini. Jadi saya mau nyontohin di sini ini kan ada test.c ya. Jadi si test.c ini dia bakal pakai apa namanya file lain, file.c yang lain. Itu gimana caranya dan pada dasarnya di saat kita pakai library itu kayak gitu konsepnya. Nah, ini contohnya ini kan kita include calc.h. Jadi kita harus buat dulu calc.h. Jadi yang namanya h itu header files. Jadi bedanya kalau .c itu kan source file, kalau .h itu dia header files. Jadi di sini kita bisa ngedefine si fungsi calculate-nya ini. Kalau nggak salah mesti pakai spasi. Ya. Apa tadi namanya? Calculate. Ini misalkan kita buat sebuah fungsi, kita jelasin definisi fungsi ini tuh seperti apa. Jadi dia sebuah fungsi yang namanya calculate, terus return value-nya berupa integer,
Terus argumennya misalkan ada A sama B gitu ya. Dia integer juga. Nah, terus di calculate ini dia kan butuh dua argumen kan. Makanya di sini dia bilang to few arguments in function call. Nah, ini bisa kita taruh misalkan 1 sama 2. Nah, terus si calculate ini di mana di deklarasinya? Nah, kita harus bikin dulu satu lagi file namanya calc.c. Di mana dalam calc.c ini yang mengimplement si calculate-nya gitu. Calculate ini ada integer A, integer B, A plus B. Oke, simpelnya gini aja. Nah, ini fungsi calculate ini baru bisa kita panggil di sini. Calculate 1,2. Ini kalau kita kasih koma baru. Oke. Nah, ini kan si test.h udah manggil calc.h. Calc.h ini ada deklarasi fungsinya di calc.c. Baru di sini dipanggil di test.c-nya. Contohnya gini. Kita compile dulu. Tadi kan ada test.c sama calc.c sama calc.h ya. Ini kita compile dulu si calc.c-nya sama test.c-nya. Nino ini dia ngasih tahu keluarannya atau hasil programnya itu disimpan di mana gitu. Ini kan disimpannya di test kan. Jadi dia bakal ngebuat sebuah file binary namanya test. Nah, ntar itu bisa kita jalanin hasil dari kompilasi si test.c-nya itu. Oh ya. Nah, ini kan udah jadi nih. Nah, ini ada tes kan. Kalau misalkan kita jalanin tes. Nah, hasilnya 3. Tadi kan 3 itu dari 1,2. Ini kelihatan nggak sih terminalnya? Atau kecilan? Kelihatan kah? Saya gedein deh. Kelihatan nggak, Pak? Nah, kelihatan, oke. Nah, ini tadi kan di-compile. Setelah di-compile dia ada tes. Ini bisa kelihatan ada tes. Tapi saat jalanin dia ngasilin 3. Nah, 3 ini berasal dari sini. Dia calculate 1,2. Nah, terus 1,2-nya masuk ke sini. Return A plus B. Nah, ini baru dia kan nge-return 1 ditambah 2 jadi 3 gitu kan. Nah, cara nyambunginnya adalah dengan menggunakan header files. Nah, ini sama juga konsepnya gitu. Di saat di sini include gtk /gtk.h. Nah, bedanya gini kan. Kalau di sini, kalau kalian perhatiin ini kan pakai kutip 2 ya. Sementara kalau di sini itu dia pakai bracket gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau pakai kutip 2 itu dia langsung nyari di satu folder yang sama. Ini kan dia satu folder nih antara test.c dengan calc.h. Makanya dia bisa pakai kutip 2 kayak gini. Nah, sementara kalau misalkan pakai bracket itu dia bakal nyari berdasarkan flag yang kita masukin ke compilernya gitu. Ntar kita cobain kayak gini. Ini kan udah ada example programnya. Ini kalau kalian mau ngikutin bisa copy aja. Ini saya kirim di chat ya. Nah ini. Nah, ini kalau misalkan kalian mau compile misalnya gini. Ini kan saya udah punya libgtk-nya ya. Kalau misalkan di-install libgtk 3 apa tadi ya? Lupa saya. Nih, ada libgtk 3 sama 30 sama libgtk 3dev. Ini karena saya udah install jadinya udah nggak ada lagi yang perlu diinstal. Nah, ini kan udah install di the newest version kayak gitu. Ini kalau udah install kayak gini bentuknya. Dan kalau udah install, kalau ini saya ngomongin di Linux ya. Kalau di Windows memang beda lagi ntar. Penyimpanannya ada di mananya beda lagi. Dan kalian bisa coba ngikutin yang di YouTube tadi aja kayak gimana caranya kalau misalkan kalian di Windows.
Dan sebenarnya di Windows juga bisa pakai WSL sih. Dan di YouTube yang tadi saya kirim juga dia pakai WSL nyontohinnya. Jadi bisa tonton di situ aja. Nah, ini kalau di Linux, dia setelah diinstal itu dia bakal masuk ke user include si GTK-nya itu. Kalau kita lihat, nah di sini kan ada GTK dash 3.0 di dalam user include-nya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita nyambungin apa yang ada di user include ini dengan program kita gitu yang ini x1.c. Kalau misalnya kita lihat programnya itu kan yang tadi yang ada di slide, masih simple. Nah, itu caranya adalah kita dengan panggil compilernya dulu. Ini saya udah punya caranya sih. Oh ya, ini saya lihatin dari sini gini. Nah, ini cara nge-compile-nya. Jadi cara nge-compile-nya itu adalah kita menggunakan software yang namanya package config. Nah, package config ini gunanya buat apa? Dia gunanya itu buat nyari si library-nya ada di mana. Kayak misalkan gini, kita misalkan taruh si flex. Terus taruh si flex GTK plus minus 3.0. Nah, apa yang dia bakal lakuin di sini adalah dia bakal nyari library si GTK plus minus 3.0 ini. Nah, setelah dia cari, dia cari tahu gitu si flex yang harus dimasukin ke compilernya itu apa. Nah, kayak gini. Ini adalah file-file yang harus kita masukin. Kayak misalkan dia ngasih tahu nih, dia harus nge-include user local include free type 2. Terus harus juga nge-include libpng 12. Terus GTK 3.0 dan segala macam nih, ada banyak kan. Nah, itu baru si flex-nya. Belum library-nya. Nah, kalau kita mau sama library-nya, kita harus pakein libs juga di sini. Nah, kalau udah ada libs, ini satu-satu deh biar kelihatan. Nah, kalau libs itu dia ngasih tahu library-nya baru. Library-nya pakai apa aja di sini? Pakai GTK 3. Nah, GTK 3 itu menggunakan apa aja? Menggunakan GTK 3. Terus ada Pango Cairo, ada Pango, Harvbus dan segala macam. Ini adalah library-library yang dijadikan sebagai sebuah dependensi dari si GTK-nya gitu. Makanya di sini di saat kita nge-include GTK /gtk.h, dia bakal menggunakan file-file yang ada di sini, yang ada di include ini. Gitu. Jadi antara satu program dengan program lainnya itu saling sambung menyambung lah gitu. Sehingga gimana caranya di saat di-compile dia jadi satu binary yang udah ada isinya gitu semua filenya itu. Nah, ini kalau misalkan kita compile ya pakai cara ini. Tadi kan outputnya misalkan kita tes gitu. Nah, terus nama programnya apa? Nama programnya di sini kan ix1.c kan. Nah, kita taruh ix1.c. Nah, ini udah dia ngasih tahu bahwa di sini dia bakal naruh si flex-nya dan di sini dia bakal naruh dash libs-nya. Nah, terus kenapa di sini ada backquote? Backquote tuh yang kayak gini. Atau backtick namanya. Jadi backtick itu kalau di bash itu dia fungsinya untuk mengembalikan hasil dari programnya gitu. Misalkan di sini kan di dalam backticknya ada package config dash cflex terus gtk plus minus 3.0 gitu kan. Nah, kalau kita jalanin itu kan dia bakal nge-outputin ini kan. Dia ada dash pthread, terus ada dash include apa segala macam. Nah, semua hal yang ada di sini itu bakal ada di sini. Jadi satu blok ini tuh dia bakal ke-replace dengan output ini gitu. Jadi bisa aja istilahnya kita gini. Kita copy ini terus kita paste di sini. Nah, ini sama aja kayak gini. Jadi yang tadi tuh cuman cara singkatnya supaya kita nggak perlu nge-copy paste outputnya dulu kayak gini. Dia bisa langsung aja caranya dengan pakai backtick terus copy komennya apa. Ini copy komennya yang ini. Nah, yang ini juga sama. Dia cuman bedanya kalau yang awal itu kan dash cflex. Tapi kalau yang kedua ini dia pakai dash libs. Kayak gitu. Dan kalau kita jalanin, nah dia bakal nge-outputin di tes ini hasilnya. Nah, tes yang ini. Ntar kalau misalkan kita jalanin si tesnya, nah dia bakal ngebuat sebuah window. Nah, ini windownya. Ini kan dia simple gini. Saya jelasin dulu.
Jadi maksud dari contoh programnya yang dibuat di GTK di sini adalah pertama dia bakal masuk ke sini, ke yang mainnya dulu kan selalu, karena dia bahasa C, jadi pasti masuknya ke main dulu. Nah, dia masuk ke main, terus dia ada membuat sebuah GTK application. Dia ada bintang app kayak begini. Terus ada integer status. Ini biasalah cuma deklarasi variabel doang kan. Nah, terus maksudnya GTK application di sini apa? Nah, kalau kalian ingat yang namanya di bahasa C itu kan kita bisa membuat sebuah struktur data sendiri kan, atau sebuah tipe data sendiri lah bisa dibilang. Nah, kalau di sini kan tipe datanya integer nih. Sementara kalau di sini tipe datanya GTK application. Nah, yang dalam artian lain, GTK application ini merupakan sebuah struct gitu. Dia sebuah struct yang di sini dinamainnya variabelnya namanya app gitu. Terus kenapa bintang? Karena dia berupa pointer gitu. Itu satu. Nah, terus si app ini ntar bakal diinisialisasi pakai GTK application new kayak gini. Terus ini ngasih tahu dia cuman title-nya apa, package ID-nya sih ini kayaknya. Or gtk.example, terus di sini ngasih tahu flags-nya. Nah, ini kan ada G application flags none gitu kan. Nah, terus apa maksudnya sih G application flags none ini? Dia maksudnya nggak ngasih flags tambahan apa-apa. Nah, kalau misalkan mau ngasih flags tambahan, ini ada makronya yang lain. Buat yang nggak tahu makro itu yang kayak gini. Kita balik lagi ke sini deh. Misalkan di sini kita membuat define, terus biasanya kan kalau di Dascom define pi 3,14 gitu kan. Terus ini kita panggil pi 10. Berarti kan harusnya dia menghasilkan output 31,4 kan. Atau ini 100 deh. 314 gitu. Biar dia jadi integer. Misalnya kita compile kayak tadi. Ini kita close dulu aja. Ini kita compile kayak tadi, kita panggil tesnya. Nah, dia hasilnya 103. Oh iya, ditambah ya nih, sorry. Ini ditambah. Ini kita ubah dulu jadi kali. Kita jalanin. Ya, 300. Ini mungkin kena konversi kali ya dari float ke integer. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya di sini gimana? Maksudnya di sini adalah pertama dia kan mendefine pi-nya ini jadi 3,14 kan. Dan setiap kali kita manggil pi, ini sebenarnya dia kerubah dengan 3,14 di sini. Dan dia kerubahnya itu di saat compile time. Jadi ada compile time, ada runtime. Bedanya apa? Bedanya kalau compile time itu terjadi di saat kita mengcompile programnya. Nah, sementara kalau runtime itu terjadi di saat kita menjalankan programnya gitu. Menjalankan program hasil dari kompilasinya. Kayak gitu. Nah, sementara ini jalannya pas compile time nih, si pi ini. Sehingga apa? Sehingga di sini dia udah kubah 3,14. Nah, kenapa di sini dia hasilnya 300 bukannya 314? Karena di sini di fungsi calculate, kalau kita kontrol kalau kita kontrol klik nih, ini saya pencet kontrol, tekan kontrol, terus klik calculate-nya. Nah, dia bakal ke sini. Dia bakal tahu ini tuh manggil kemana gitu. Ini kalau kalian pakai Visual Studio Code atau pakai IDE juga harusnya bisa sih. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dia butuhnya integer A kan. Nah, karena dia butuhnya integer A, sementara di sini kita masukinnya 3,14, akhirnya dia berubah jadi cuman 3 doang gitu. Karena dari konversi dari float ke integernya. Dia jadi ngilangin koma-komanya ini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, ini yang define ini tuh namanya makro. Ini tuh namanya makro define ini. Kalau misalkan kita lihat di example-nya, nih ini kan ada G application flags none kan. Bisa juga kita pencet kontrol, terus kita klik ini. Nah, ini kita bakal tahu di sini. Oh, ternyata dia berupa enum gitu. Dia bukan berupa makro kalau di sini. Case di sini tuh gitu. Kalau enum apa ya silakan pelajarin lagi lah bahasa C-nya ya. Intinya ini buat ngasih tahu aja sih, ini integer sebenarnya.
Jadi kalau misalkan kalian di sini hover juga dia bisa kelihatan. G application flags none ini dia flagnya 0. Jadi dia cuma ngasih tahu aja flagnya berapa gitu. Dan ntar di GTK application new ini dia baru dipakai si flagnya. Nah kalau misalkan kita mau cari tahu nih, ini tuh ngapain sih? Nah ini bisa juga control klik. Nah tapi gini, di saat kita masuk control klik, ini kan kita baru masuk ke header filenya kan. Nah kenapa masuk ke header filenya? Karena dia berarti nggak bisa nemuin .c-nya dengan secara langsung. Nah ini kita bisa klik aja di sini. Ini GTK, terus kita cari .c-nya gitu. Ada nggak di sini .c-nya? Dan kalau udah di compile juga nggak bisa langsung dilihat sebenarnya. Oh nggak ada di sini. Atau cara lainnya gini, karena ini merupakan sebuah program yang open source, ya ini kan kalian bisa tahu bahwa dia ada di dalam folder GTK, terus dia ada di dalam GTK application.h gitu. Terus kita mau cari tahu nih, tadi apa nama fungsinya? GTK application new gitu. GTK application new itu kan yang ini kan. Ini adalah function definition-nya. Function definition itu adalah sebuah pendefinisian fungsi gitu. Kalau di yang tadi calc.h itu kan saya mendefinisikan ada fungsi namanya calculate, return value-nya integer, terus butuh parameternya 2 ini gitu kan. Yang akhirnya saya baru deklarasi di sini isi fungsinya itu seperti apa. Nah, ini juga sama. Ini ada fungsi namanya GTK application new, terus keluarannya ini segala macam gitu kan. Ini cuman makro doang biasanya. Nah, ntar ini di mana deklarasinya? Nah, itu kita bisa lihat karena ini program open source. Misalkan kita cari di sini. Dia ada di GTK, terus GTK application.h. Kita tinggal lihat aja, ini ada folder GTK. Nah ini, di sini kita tinggal cari application. Nah ini nih, ini kan ada .h-nya kan. Nah di sini ada .c-nya baru. Nah kalau kita mau lihat isinya kayak gimana, tinggal lihat di .c-nya. Bentar nih nge-lag soalnya banyak banget codingannya. Oh iya, dan satu lagi ya, ini di saat kalian ngelihat gitu, ini kan programnya pasti banyak gitu ya. Filenya itu satu file itu bisa beribu-ribu baris gitu. Dan itu jangan takut gitu, ngelihat satu codingan yang beribu-ribu baris itu jangan takut. Ini karena tuh, ini codingannya satu file ada 1200, sementara codingannya ada banyak banget gitu kan. Jadi itu suatu hal yang biasa lah. Tinggal kalian trace aja satu-satu, pasti ntar paham maksudnya gimana. Nah, ini kita tadi mau lihat GTK application new. Nah, ini kita tinggal cari aja fungsinya di sini. Nah, di sini dia kasih tahu tuh GTK application new itu buat apa. Nah, ini tadi kan kita masukin flag nih di sini kan. Kita masukin tadi ini close dulu deh. G application flags none, ya kan? Dimana dia nilainya berupa 0 di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini dia masukin flags tuh. Dia masukin sebagai flags, dia masuk ke sini. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, ntar kan ini dia nge-return lagi nih GObject new. Nah, kita cari lagi GObject new itu apa. Gitu seterusnya lah pokoknya. Karena ini aplikasinya besar, pasti tracingnya tuh dalam gitu. Dari sini ntar kemana lagi, terus kemana lagi gitu. Intinya kayak gitu. Tapi kurang lebih dari sini kalian bisa tahu gitu. Bahwa di GTK application new itu dia butuh sebuah application ID, dia butuh sebuah application flags. Nah, terus di sini ya udah fungsinya berarti kan dia cuma membuat sebuah aplikasi berdasarkan ID-nya dan flags tertentu gitu kan. Makanya di sini ya dari sini aja deh. Di sini ID-nya org.gtk.example, terus di sini flags-nya dia 0 gitu karena udah di-define di sini pakai sebuah 6. Oke, nah terus selanjutnya di sini kan ada G-Signal Connect kan. Nah maksudnya itu apa? Jadi gini, cara kerja GTK itu bekerja sebagai sebuah event loop. Event loop tuh kayak gini. Saya coba jamboard.
Dia bekerja sebagai sebuah event loop yang besar sifatnya itu. Jadi kayak gini. Atau jangan kasih Arduino nih. Di sini kan ada integer main kan. Nah, di integer main dia membuat sebuah G-Signal Connect. Nah, setelah G-Signal Connect dia jalanin G-Application Run gitu kan. Nah, di G-Application Run ini dia ngasilin status, dia return statusnya. Nah, tapi dia si application ini kan masuk ke activate ya. Activate masuk ke sini. Nah, maksudnya kayak gini. Jadi event loop adalah di saat sebuah program, ini anggaplah operating system kita. Ini OS. Nah, OS ini dia menjalankan sebuah program gitu. Sebuah program. Ini pada dasarnya hampir semua program GUI itu kayak gini cara kerjanya. Ini menjalankan sebuah program dan si program ini dia menghasilkan sebuah GUI gitu kan. Menghasilkan sebuah GUI. Nah, sementara kan GUI itu ya kita gerak kemana-mana itu kan dia jalan terus kan. Nah, berarti cara kerjanya gimana? Ya simpel, di dalam si GUI ini tuh dia pada dasarnya, ini saya secara umum ya, dia tuh kayak istilahnya ada while loop atau ada looping forever tertentu yang dia di dalamnya ya udah cuman loop kayak gini aja. Dan yang namanya event loop adalah sebuah looping yang kayak gini, yang besar, tapi dia sifatnya terus berulang-ulang gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, sampai pada saat state tertentu baru dia berhenti. Nah, state-nya itu apa? State-nya contohnya kayak gini. Ini misalkan saya compile lagi yang tadi example1.c ya. Program yang ini example1.c saya compile lagi. Nah, ini kan ngasilin sebuah program di tes. Ini compile x1.c. Oke. Nah, kalau kita jalanin. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dia nggak selesai kan? Ini masih jalan nih. Sementara di sini masih jalan tuh dia masih jalan terus gitu. Nah, terus kapan dia berhenti? Nah, dia berhenti di saat dia mencapai state tertentu. Nah, misalkan gini, di sini saya close. Sorry ya, ini karena saya Windows Manager-nya aneh. Mungkin kalian belum pernah lihat. Jadi di sini nggak ada tombol close, minimize atau maximize. Tapi saya harus pencet Alt Shift key buat nge-close aplikasi ini gitu. Jadi kalau saya pencet Alt Shift key itu sebenarnya sama aja kayak kalian mencet close di operating system atau window manager pada biasanya gitu, pada umumnya. Nah, ini kalau saya pencet Alt Shift key, dia nge-close. Nah, ini baru programnya selesai. Nah, jadi itu adalah maksudnya gini. Di saat dia mendapatkan sinyal dari operating system, ini operating system ngasih sinyal ke programnya. Ini saya udah mencet Alt Shift key nih gitu. Dia ngasih tahu dia udah mencet Alt Shift key, atau pada dasarnya dia ngasih tahu bahwa si user itu udah mencet tombol close. Dia ngasih tahu ke program. Nah, si program itu bakal merubah state tertentu yang ada di kondisinya ini. Ini state. Dia bakal ngubah state-nya. Nah, di saat ngubah state-nya, otomatis anggaplah si looping ini berhenti gitu kan. Nah, si looping ini berhenti, baru ini hancur gitu. Ini di-destroy, dan akhirnya programnya selesai. Kayak gitu. Itu yang namanya event loop. Jadi, ada sebuah kondisi, dia sebenarnya bekerja terus-menerus gitu. Kayak looping forever gitu kan. Cuman dia ngeliatin terus kondisi yang dikirim sama OS-nya ini. Kondisinya apa aja sih sebenarnya. Nah, pada kondisi tertentu dia melakukan hal tertentu gitu. Nah, pada hal ini dia close, maka dia nge-destroy si GUI-nya, terus dia programnya berhenti gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari programnya, dari codingannya, di sini kan ada G-Signal Connect kan. Nah, G-Signal Connect ini berfungsi untuk kita menghubungkan gitu. Jadi ada yang namanya sinyal. Sinyal ini namanya activate di sini. Dia udah nama dari sananya ini activate. Nah, si sinyal activate ini kita connect kemana? Kita connectin ke sini, ke si app ya kan. Ini nama aplikasinya gitu, yang tadi udah kita lihat. Nah, terus di saat kita mendapatkan sinyal activate, kita itu mau ngapain gitu.
Nah, kita mau ngapain itu kita harus kita harus taruh di sini. Kita harus kasih tahu dia kita mau ngapain. Nah, kita kasih tahu dengan cara kita panggil G callback di sini. Kita panggil G callback, terus panggil fungsinya apa, activate nih kan, fungsi yang di atas ini. Nah, maka dia di saat mendapatkan sinyal activate dari operating systemnya, atau ini bisa jadi dari mekanisme si GTK-nya gitu. Nah, dia bakal menjalankan fungsi activate ini. Yang di dalamnya dia bakal membuat sebuah window, ini kan sebuah window dia buat, terus dia set title-nya window, terus dia set default size-nya 200 x 200 pixel, terus akhirnya dia tampilin Windows-nya. Kalau kalian lihat lagi di sini, kita jalanin lagi. Nah, ini kan namanya window ya, title-nya. Title-nya bisa dilihat di sini nih, window. Kalau misalkan di sini, nah ini kan beda kan, tuh. Ini beda lagi. Nah, kalau di sini, ini nama title-nya window. Nah, terus size-nya itu 200 x 200. Nah, ini size-nya 200 x 200. Kalau kalian nanya gitu ya, kenapa tadi awalnya kayak gini bentuknya? Nah, itu karena window manager saya. Karena window manager saya pakai Regolith yang di belakangnya pakai i3, jadi kayak gini. Kalau kalian belum paham, nggak usah dipahamin dulu lah. Ya, simpelnya ya intinya awalnya kayak gini lah gitu. Dan terus dia kan langsung ditampilin kan di sini. GTK widget show all. Nah, makanya di sini dia langsung nampil gitu. Bisa aja kita ubah di sini misalkan. Di sini kita ganti jadi 500. Kita compile lagi. Nah, ini sebenarnya bisa langsung pakai dandan kayak gini nih. Jadi kalau pakai dandan di sini tuh kita kayak ngasih tahu. Kalau misalkan komen yang sebelumnya ini berjalan dengan berhasil dengan sukses gitu. Dia baru menjalankan komen selanjutnya yaitu /test yang dia bakal menjalankan si program tes ini. Jadi kita tinggal panggil komen ini dia langsung ngejalanin juga. Jadi dia langsung nge-compile dan menjalankan. Nah, kalau kita kayak tadi kan 200 x 200 kan. Nah, kalau sekarang ini berapa tadi? 500 x 200. Jadinya kayak begini. Gitu. Itu simpelnya GUI itu kayak gitu. Atau hello world-nya di GUI programming itu kayak gitu. Kita membuat satu window yang window-nya itu kita set size-nya tertentu, kita set judulnya apa dan segala macam gitu. Mungkin kalau ada anak-anak 17 di sini pernah lihat tubes saya waktu pas bukan tubes ya. Tucil, waktu pas lihat tucil saya yang dia window-nya itu gerak-gerak, animasi segala macam. Nah, itu pada dasarnya konsepnya sama kayak gini. Oke. Nah, terus di sini ya ini kayak tadi kan dia G application run, dia ngejalanin aplikasinya tadi. Terus yang ada G application, ada G callback. Nah, kalau kalian nanya gini, misalkan di sini kan nama fungsinya pakai huruf kecil semua ya. Sementara di sini ada yang pakai huruf besar. Nah, kalau di bahasa sih itu apa ya? Kalau ada suatu variabel atau suatu hal yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti ini biasanya cenderung merupakan sebuah makro gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat G callback itu apa? Nah, G callback itu makro dia. Makro kayak gini. Makro yang di dalamnya manggil sebuah fungsi atau apa gitu kan. Nah, ini kan fungsi tuh G callback type def void. Gitu. Jadi biasanya kalau hurufnya kapital semua itu udah pasti bukan pasti sih, kemungkinan besar makro lah. Karena emang cara ngoding yang benar tuh conventionnya seperti itu gitu. Kalau yang namanya makro kita harus pakai huruf besar. Kayak tadi define pi, ini sebenarnya harusnya pi-nya kayak gini. Gitu. Biar programmer yang baca tuh nggak pusing karena dia biasanya langsung tahu kalau hurufnya kapital semua, oh ini berarti makro gitu. Untuk membedakan lah antara variabel umum dengan makro itu seperti apa. Nah, terus di sini ada G-object unref. Maksudnya itu apa? Maksudnya gini. Kalau kalian pernah belajar memory allocation di bahasa C atau malloc, nah itu kan di saat kita udah mengalokasikan sebuah memori, kita harus mendealokasikan lagi memori tersebut kan. Kayak istilahnya gini. Ini saya lagi jalanin Opera gitu kan. Si Opera ini tuh dia make beberapa resource nih di RAM saya. Ini RAM saya nih 2,1 GB. Dia lagi make resource saya. Awalnya ini RAM saya sekitar 8 GB.
Nah, ini sekarang 2,1 GB berarti lagi dipakai sama ini, Opera, lagi dipakai sama Visual Studio Code, dipakai sama Discord dan segala macam OBS. Nah, di saat saya close salah satu, contohnya apa ya? Contohnya ini deh. Saya misalkan close ini. Nah, ini kita lihat. Tadi kan 2,1 GB ya. Harusnya dia naik sih. Nah, ini contohnya dia naik jadi 3,3 GB. Nah, ini maksudnya adalah dia sudah nggak lagi make beberapa hal atau beberapa resource yang seharusnya awalnya dia pakai gitu. Kayak misalkan kita buka lagi tadi Visual Studio Code-nya, dia bakal mengalokasikan lagi memori tersebut untuk kebutuhan programnya dia jalan. Bentar. Nah, itu kan mulai ngurangin tuh. Awalnya 3,3, turun lagi 3,1, ntar dia masih turun lagi. Ya, intinya dia itu, nah itu kan 2,8. Nah, dia lagi mengalokasikan memori di sini. Dia mengalokasikan memori untuk kebutuhan program si Visual Studio Code-nya ini. Gitu. Nah, setiap kali kita udah mengalokasikan memori, di saat kita udah nge-close programnya, harusnya program itu langsung mendealokasikan. Supaya apa? Supaya resource di komputernya ini nggak habis. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus selalu butuh yang namanya unref. Ini kan biasanya awalnya udah di reference. Ini kita pakai unref buat men-unreference gitu. Ya, ini pada dasarnya kayak gitulah, kayak mendealokasikan memorinya gitu lah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soalnya ini udah lumayan jauh. Atau kalau misalkan saya kecepatan, bilang aja ya. Gimana? Adakah? Saya masih connect kan? Masih. Oke, kalau misalkan nggak ada yang lagi yang mau ditanyain, saya lanjut. Tadi kan ini udah how to compile-nya. Oh ya, terus kalau misalkan kalian mau tahu kira-kira ada opsi apa aja sih buat nge-compile-nya itu, nah kalian bisa baca sendiri di dokumentasinya. Dan ada beberapa opsi yang kayak misalkan, oh saya nggak mau pakai fungsi-fungsi yang udah lama gitu, yang udah deprecated. Nah itu bisa pakai tambahan opsi di compilernya. Oh ya, terus kalau misalkan kalian pakai code blocks atau apa sih yang di Daskom tuh? Pakai apa namanya? Tak lagi saya. Yang selain code blocks. Ya itulah pokoknya ya. Kalau kalian pakai ID itu kalian bisa set sendiri di settingannya. Kalau ini kan saya langsung panggil aja gitu komennya kayak gini kan. GCC segala macam. Nah, kalau misalkan kalian pakai IDE, kalian harus setup dulu di IDE kalian. Dia bakal ngejalanin apa-apanya aja tuh. Makanya saya bilang kan lebih enak pakai Linux terus langsung aja kayak begini gitu kan. Dia lebih simpel lah setupnya. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ke Glade. Nah, jadi apa itu Glade? Saya udah taruh belum ya? Oh, saya belum taruh apa itu Glade-nya. Oke, jadi gini deh, simpel. Glade itu merupakan sebuah red tools. Red tools itu apa? Lihat sini aja. Red itu Rapid Application Development Tools. Bentar. Nah, ini dia singkatan dari Rapid Application Development. Itu red-nya. Jadi Glade itu merupakan salah satu Rapid Application Development Tools gitu, atau alat yang dipakai untuk kita membuat sebuah aplikasi atau mendevelop sebuah aplikasi itu dengan cepat gitu. Nah, kenapa bisa cepat? Nah, karena gini. Ini saya langsung aja contohin deh. Ini cara install Glade-nya. Kalau Windows 10 kalian tinggal cari aja di Google, atau mau lihat thread-nya Stack Overflow di sini boleh. Terus kalau Linux tinggal simple aja kayak gini, admin get install Glade. Terus kalau misalkan kayak tadi saya bilang ada dependency collision, tinggal pakai aptitude. Terus kalau di macOS kalian tinggal install brew, terus tinggal brew install Glade. Simple nih. Kalau Windows kan ribet kan. Jangan pakai Windows makanya. Nah, terus ini di sini ada example programnya. Ini sebenarnya ada include-nya di atas, cuman saya hapus supaya pas aja di sini. Jadi apa yang dia bakal lakukan tuh simpelnya gini.
Ini udah mulai habis tuh. Ini resource-nya langsung 1,2 giga gitu kan. Makanya harus ada yang saya close dulu. Bentar ya. Ini kita mau buka Glade-nya dulu buat tahu kayak gimana contohnya. Bentar. Kayaknya mulai. Kalau ada yang mau ditanyain, sekali lagi langsung tanya aja. Nah, ini Glade aplikasinya kayak gini. Kalau misalkan di sini saya udah ada contohnya sih. Nah, di sini kan udah ada dia Glade test.glade. Nah, ini kalau kita buka, nah dia simpel gini doang. Jadi cara kerjanya gini. Ini kan ada window. Ini sebenarnya bisa aja kita buat lagi sebuah window baru. Caranya tinggal klik top level, terus ini GTK window. Nah, dia bakal kebuat window baru kayak gini. Ini ya kalau kalian membuat window baru. Nah, ini saya udah buat sebuah window di sini. Ada window, terus di sini ada sebuah layout yang dia layoutnya itu fixed. Jadi fixed itu tetap gitu kan. Jadi layoutnya bakal segitu-segitu aja gitu, nggak berubah-ubah. Nah, terus di tengahnya ini saya kasih button. Nah, ini kalau kalian pakai Glade, kalian bisa langsung setup semua UI-nya itu di sini. Kalian nggak perlu lagi coding dari awal gitu. Kalau tadi kan saya kasih contoh, misalkan saya contohin yang example 2 deh. Nah, di example 2 ini sebenarnya dia ngebuat button juga. Ini ada button box, terus dia buat button labelnya hello world, segala macam. Terus ntar ini kalau diklik, ini kan dia pakai signal connect juga nih. Kalau dia diklik, dia ke print hello di sini. Nah, print hello. Kalau misalkan dia ini pakai yang swapnya, dia kalau misalkan udah ke destroy ini sebenarnya. Kalau ke destroy dia langsung GTK widget destroy. Nah, ini kalau misalkan kita compile ya, kita cobain dulu compile yang ini. Example 2. Nah, kalau di compile dia jadi kayak gini. Kalau misalkan kita, ini kan nama title-nya window tuh. Title dari window-nya ini window. Nah, terus dia buat 200 kali 200 pixel size-nya. Terus di sini ada button. Ini kan dia buat button tuh. Dia buat button box-nya dulu. Jadi button box tuh ini ada box-nya sebenarnya di sini. Buat ngeset layout-nya. Nah, terus dia set di sini horizontal kan, orientasinya. Nah, terus dia masukin sebuah button ke dalamnya gitu. Yang labelnya itu hello world kayak gini. Nah, yang pas diklik itu dia harusnya ngeprint hello world kayak gini kan. Nah, kalau misalnya kita coba klik hello world, nah dia langsung ke sini, hello world. Nah, kenapa dia langsung nge-close tadi? Itu karena di bawahnya ada lagi G-Signal Connect Swap. Jadi kalau yang atasnya udah dijalanin, otomatis dia langsung masuk ke sini juga gitu. Jadi setelah callback yang ini dijalanin, dia jalanin ini, dia langsung ngejalanin callback yang ini. Langsung nge-destroy widgetnya. Makanya di sini langsung close gitu. Dan dia nge-outputin hello world kayak gini kan. Nah, itu contohnya kalau misalkan kalian pakai GTK secara langsung.
Jadi kalian harus ngasih tahu dulu nih, ini ada sebuah button box, terus orientasinya gimana, terus ada button, terus labelnya apa, itu harus dikasih tahu. Walaupun keuntungannya kita bisa membuat sebuah UI secara dynamic, pasti kan yang namanya UI ada awalnya dulu kan, ada state awalnya gitu. Kita buka Discord itu awalnya pas masuk seperti apa gitu kan. Misalkan pas masuk dia langsung ke home dulu gitu, nggak langsung ke channel. Terus pas kita klik channel, dia baru langsung masuk ke channel. Nah ini kan pasti ada state awalnya dulu kan. Jadi ya sebenarnya nggak perlu kita setup semuanya di sini. Nah makanya cara lebih mudahnya adalah dengan menggunakan Glade. Karena kalau kita udah pakai Glade, kita udah setup misalkan di sini semuanya ya. Ini ada buttonnya labelnya ini, this is a button. Terus misalkan ada sebuah tooltips. Tooltips itu kalau di hover ntar dia ngeluarin tooltipnya. Misalkan ini ada try clicking. Terus ini kita bisa ngeset signalnya tadi. Jadi signalnya itu daripada kita ngoding gitu. Terus kita mikir, waduh ini signalnya apa nih? Harus cari dulu di dokumentasi gitu. Nah ini nggak perlu. Ini kita bisa langsung aja cek di sini signalnya ada apa aja, ada banyak tuh. Nah, masalah fungsinya buat apa baru cari di dokumentasi. Kayak gitu. Nah, ini kalau yang ini ada klik, ada signal klik, itu dia langsung masuk ke fungsi on button satu klik. Dia ada handlernya. Nah, kalau kita lihat hasilnya kayak gimana, dia bakal ngebuat sebuah file XML kayak gini. Nah, jadi daripada kita bikin capek-capek gitu, setup UI buttonnya kayak gini, ya kan, segala macem. Nah, kita tinggal pakai Glade, drag and drop segala macam itu lebih mudah kan. Nah, terus dia bakal langsung ngasilin XML kayak gini. Nah, ini dia langsung ngasih tahu ada signal, klik. Di saat klik ini dia masuk ke handler on button satu klik. Kayak gitu. Nah, si XML ini baru kita tinggal pakai di file yang mau kita codingannya gitu. Ini ada glade test.c. Nah, dia langsung manggil si glade-nya tadi. Ada glade test.glade. Ini manggil yang dari sini, manggil XML-nya. Nah, setelah dia panggil XML-nya, dia langsung pakai di sini. Jadi di sini nggak ada lagi di codingan intinya itu nggak ada lagi nge-setup button-nya lagi, nggak ada gitu. Dia langsung ngasih tahu aja di sini ada button fix, terus ada ini ada widget fix, ada widget button. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai, kalau nggak mau pakai nggak usah di ini juga bisa sih. Nah, terus di show widget-widgetnya gitu kan. Nah, terus ini kan kita di sini di XML-nya udah ada nih. Ada sebuah signal namanya klik, itu handlernya on button satu klik gitu kan. Nah, itu bisa langsung masuk aja ke sini tanpa kita setup lagi signal connect-nya. Kalau ini kan harus kita set nih. Signal connect button yang ini di saat ngeklik itu callback-nya apa gitu kan. Nah, kalau kita pakai Glade itu nggak perlu. Itu langsung aja kita langsung setup fungsinya apa, udah dia nggak perlu lagi ada signal connect segala macam. Udah otomatis lah bisa dibilang gitu. Dan di awalnya juga tinggal kayak ini aja gitu kan, nggak ada fungsi lagi yang namanya activate, ini nggak ada gitu. Makanya lebih simple dan lebih cepat developmentnya. Nah, kayak misalnya ini contohnya ada button kayak gini kan, tadi saya udah jelasin. Terus dia bakal ngejalanin tadi printf hello world. Nah, ini kalau misalkan saya coba compile programnya, ini kan namanya glade test.c. Saya coba compile. Nah, dia bakal ngasih warning kayak gini. Could not find signal handler on button satu klik. Ya kan? Nah, kenapa pertanyaannya gitu? Nah, karena di sini kita ada on button satu klik, tapi kita nggak nge-define di mana-mana gitu signal connect-nya. Kenapa? Karena signal connect-nya kita define-nya di sini. Nah, ini itu bakal di parsing sama fungsi ini, fungsi GTK builder new from file itu bakal di parsingnya saat runtime, bukan compile time. Nah, sehingga pas compile time itu kita harus ngasih tahu bahwa dia tuh ada di sini loh. Si fungsi ini tuh dipanggilnya di sini gitu. Nah, kita harus ngasih tahu ke compilernya gitu. Karena compilernya itu nggak tahu awalnya. Compilernya nggak tahu, dan pada saat runtime itu akhirnya dia nggak jalan. Ini kalau kita klik di button, nah ini kan nggak ngeluarin hello world apa-apa kan.
Kalau kita close aplikasinya, tuh dia juga nggak ngeluarin hello world, nggak outputin yang kita mau gitu, sesuai yang kita mau. Nah, caranya adalah kita harus ngasih tahu compiler tadi pakai dash r dynamic. Jadi yang dilakukan oleh dash r dynamic ini adalah dia bakal ngasih tahu ke compiler kayak tadi yang saya bilang, si fungsi ini itu dipakainya di dalam sini, udah dipakai di dalam sini. Nah, makanya harus tadi ditambahin lagi. Ini kan udah ada package config libs, ini kita tambahin di akhirnya dash r dynamic. Kita jalanin, kita klik this is buttonnya, misalkan klik 3 kali gitu ya. Nah, ini kan belum keluar nih hello world-nya kan. Kenapa belum keluar? Karena tadi yang saya bilang, ini kan event loop kan, dia jalan looping forever gitu. Selama state-nya dia belum selesai, dia nggak akan ngejalanin printf-nya tadi. Ini harus kita close dulu. Nah, baru printf-nya baru kelihatan di sini. Jadi sebenarnya printf-nya udah jalan, tapi output-nya belum kelihatan, gitu aja sih. Karena pada dasarnya kan kalau kita di UI, kita mainin di UI kayak gini kan kita ngapain gitu printf gitu kan. Udah aja kita misalkan ngubah label atau apa gitu, ngelakuin hal-hal yang lainnya. Nah, itu bakal kita coba kerjain di contoh sampel application-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, ini yang tadi perbedaannya yang udah saya bilang sebelumnya. Kalau nggak pakai Glade, itu kita harus nulis dulu kan UI-nya itu, misalkan buttonnya itu besarnya berapa, window-nya itu besarnya berapa, terus button ini connect ke signal mana, dan signalnya itu connect ke callback yang mana gitu. Itu semua harus manual. Sementara kalau pakai Glade itu, semua itu dilakukan secara otomatis. Makanya dia disebutnya Rapid Application Development, agar development-nya itu lebih cepat dilakuinnya. Kayak gitu. Nggak ada yang mau ditanyain nih? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya lanjut aja ya. Di sini ada sample application. Jadi sample application-nya itu yang mau kita buat, yang mau kita coba buat ya, ini mungkin saya kasih waktu sampai jam 3 atau 3 kurang 15. Kalau misalkan nggak keburu, ntar saya selesain dulu baru saya kirim. Nah, intinya pertama kita bakal ngambil data TP atau tugas pendahuluan. Itu kita pakainya dari backend-nya Dascom Web. Nah, terus kita buat GUI-nya gitu. Kita buat GUI-nya gimana caranya kita bisa ngedapetin tugas pendahuluan atau data-data tugas pendahuluan itu menggunakan aplikasi yang kita buat di sini. Nah, terus kita di akhirnya kita konekin datanya. Jadi data yang tadi udah kita ambil, kita konekin ke GUI-nya. Nah, pertama kan kita harus tahu dulu nih, gimana cara ngambil datanya. Nah, sebenarnya di WCC ketiga itu mana? Itu saya udah pernah buat waktu pas lagi ngejelasin tentang CLI. Nah, di sini automation.c ini sebenarnya udah jadi ini. Ini kalau misalkan kita cobain ya. Buat yang mau nyobain juga sebenarnya bisa aja kalian masuk ke GitHub ini, sama aja sih. Ini saya copy deh. Oke. Ini Glade-nya saya biar nggak lagi. Ini misalkan kita mau jalanin si automation-nya ini ya. Nah, ini udah ada di sini sebenarnya. Nah, ini kan udah ada automation kan. Misalkan kita jalanin, dia sistemnya kayak gini. Dia bakal nanya dulu NIM-nya apa. Tadi saya udah pernah dikasih tahu sama Iga. Bentar. Nah, ini kita ambil NIM orang ini nggak tahu siapa NIM-nya. Jadi NIM-nya 1101203425. Nah, terus dia nanya di sini, pilih modulnya, modul yang mana gitu. Di sini sih Siga ngasih taunya 20, kita cobain 20 coba ya. Walaupun ini nggak ada di
pilihannya. Ini kan kenapa pilihannya cuma segini, karena dia di hard code di codingannya. Bentar. Di mana? Nah ini. Nah ini di hard code kayak gini. Jadi karena udah banyak perubahan dari Iga, dari Adi gitu kan, jadinya udah nggak relevan gitu. Tapi kita coba masuk aja, pilih modul 20. Nah dia bakal ngeluarin menu kayak gini. Kalau kita lihat soalnya, nah dia langsung ngasih tahu soalnya apa aja. Soalnya adalah ini, outputnya apa segala macam gitu kan. Nah kita bisa lihat juga jawaban orangnya. Nah ini mau nomor soal yang berapa gitu, misalkan 1. Nah dia ngasih tahu jawaban orangnya itu kayak gini di soal nomor 1-nya, kayak gitu. Jadi intinya adalah si program ini tuh bakal ngambil data TP dari setiap mahasiswa gitu ya, dari NIM yang udah kita masukin. Kalau misalnya kita mau jalanin jawabannya gitu, itu bisa juga. Misalnya kita lihat yang simple deh soalnya apa ya. Program to write and read data. Nah ini aja nih, soal nomor pertama misalkan. Ini kan nomor pertama itu ada input enter message-nya ini, terus outputnya gini. Oke, kita coba. Kita lihat dulu jawaban dia di nomor 1 tadi. Nah ini ternyata jawaban dia. Jawaban dia pakai file ftext, terus gets, fprintf, fclose, terus di fopen lagi. Nah ini kan udah bener ya, kurang lebih. Tapi kita lihat dulu apakah bisa dikompil atau enggak. Nah kita tinggal jalankan jawaban, masukkan nomor 1. Nah ini kan ternyata nggak bisa dikompil nih. Entah kenapa nggak bisa dikompilnya. Ini ada titik koma yang apa, ada kurung apa namanya, kutip 2 yang kurang segala macam. Ini nggak bisa dikompil. Nah kita mau nyoba ngubah ini dari yang awalnya aplikasi CLI menjadi aplikasi GUI gitu. Ini keluar aplikasi kayak gitu. Nah pertama kan kita harus ambil dulu nih codingan-codingan yang ada di sini. Ini juga pakai bahasa C kok, jadi sama aja sebenarnya. Nah tapi tambahannya itu adalah ini kita coba buat. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu aja. Ini karena sambil ngisi waktu aja sih. Ntar kalau misalkan udah sampai kurang lebih jam 2 ya 2.45 atau 2.50, kalau misalkan masih belum selesai, paling saya stop dulu. Karena bakal lama emang. Nah, cuman di sini ada tambahan di sini kan. Selain dia pakai string, stdlib, stdio, stdball, dia ada JSON. Nah, JSON ini dipakai library yang dipakai untuk kita parsing JSON gitu. Ini karena kita kan kalau misalkan jalanin dulu ininya. Nah, jadi si API yang tadi itu kan ada di Daskom Web ya. Dia ada di daskomlab.com/API GTP, terus ini masukin NIM-nya berapa, masukin modulnya modul yang berapa gitu. Nah, terus dia berupa post request. Ini kan di sini post request. Nah, terus kalau misalkan kita enter, dia bakal ngebalikin data-data untuk TP-nya si NIM dia dan modul saat itu gitu. Nah, ini hasilnya. Hasil datanya kayak gini. Dia ada praktikan ID, terus ada jawabannya apa, terus soalnya apa, jawabannya apa, soalnya apa, dan segala macam gitu kan. Nah ini yang mau kita proses gitu. Nah ini kan berupa JSON nih bentuk datanya kan. Nah gimana caranya kita parsing JSON ini di dalam bahasa C? Nah ini salah satunya bisa pakai library-nya si JSON ini, json.h ini. Nah cara installnya ya kalian tinggal cari aja sih. Sebenarnya kalau di Ubuntu, maksudnya kalau di Linux tinggal pakai admin get install JSON juga udah install. Install JSON.
Nah ini. Nah kalau di Linux tinggal kayak gini aja tuh. Tapi kalau yang bukan di Linux, kalau misalnya kalian di Windows, ada juga kok caranya. Itu tinggal dicari aja pokoknya. Ya intinya dia pakai library ini Jensen. Nah terus ini kita copy dulu aja yang perlu ya. Nah jadi pertama ini kan ada komen-komen ya. Ada komen-komen dia ngelakuin komen ini. Terus apa komen apa lagi segala macem. Nah maksudnya itu gimana? Maksudnya gini. Nah ini kan komen yang tadi kita jalani nih. Nah sementara kalau komen di sini dia apa nih? JQ minus C. Ini misalkan kita cobain aja ya komennya. Coba jalanin minus C. Nah yang dia bakal lakukan adalah dia cuman bakal ngambil yang soal dan jawabannya doang. Nah ini dia cuman bakal ngambil dari JSON yang tadi dia parsing terus dia ambil soal sama jawabannya doang. Ini soal pertama apa, jawabannya apa. Soal kedua apa, jawabannya apa. Ketiga apa, jawabannya apa, dan segala macam. Dan yang diambil itu yang soal program tuh. Karena di sini kan ada select is program sama dengan 1. Jadi dia cuma bakal ngambil yang soalnya soal program doang, bukan soal esai gitu. Nah, terus dia ini bakal dijalanin di oh belum ada ya, belum saya copy. Ini di mainnya, ini kan di mainnya tuh dia ngambil nim dulu kan, dia ngambil nim fgets input berapa. Nah kalau CLI kan di sini dia tinggal fgets gitu kan. Kita mau ngambil nim nih, ya udah ngambil nimnya dengan cara kita fgets gitu. Nah kalau di GUI itu beda. Kalau di GUI misalkan kita buat dulu kayak tadi, ini kita buat dulu blade-nya lah ya. Sebentar. Jadi kita buat dulu di sini kerangka GUI-nya pakai Glade supaya lebih gampang. Jadi kita nggak perlu lagi nge-setup UI-nya satu-satu. Nah, kita buat dulu di sini. Nah, oke. Oke, tadi kan pertama misalkan kita buat dulu top levelnya. Jadi top level itu kayak semacam apa ya? Yang pertama yang ngebungkus dia paling awal tuh paling atas tuh apa gitu. Nah ini kan kita ambil aja jadi kayak window yang paling simple. Nah anggaplah UI-nya itu dia cuman misalkan tadi kan ada inputan. Oh ya kita masukin dulu kontainernya di sini. Atau nggak usah dulu deh. Oh. Nah di sini ada GTK entry. Kita masukin dulu GTK entry. Nah ini kan GTK entry-nya bakal kena ke semua kan, karena tadi kita belum nambahin controller. Lupa sih. Di controllernya kita harus pakai apa ya, frame aja kan. Ya, oke. Di sini kita masukin entry-nya. Nah ini kan ada ribet juga settingannya ya. Kita pakai yang ini aja deh, fix aja. Biar lebih simpel. Nah ini kita taruh entry. Entry-nya ini bisa kita taruh positioning-nya itu
sesuai yang kita mau. Caranya adalah di sini ada packing. Nah, ini kita tinggal set aja mau di mana. Nah, terus di sini, nah ini kan ada width sama height-nya ya. Width sama height-nya itu bisa dilihat di mana command line. Ini ada width request sama ada height request. Nah, di sini kan width request-nya 100. Maka dia bakal ngasih tahu bahwa dia tuh pengennya 100 gitu. Request-nya tuh. Dia nge-request-nya bahwa width-nya itu 100 pengennya. Dan height-nya itu 80. Tapi kalau misalkan kita mau nyesuaiin dengan aslinya, itu tinggal kita ini aja, hapus aja checklistnya ini. Nah, tadi dia nyesuaiin dengan aslinya berapa, kita bisa inputnya. Kayak gitu. Ya, misalkan ada kayak gini ya. Terus ini biar kita misalnya kayak usernya tahu bahwa ini tuh name, kita kasih label di sini. Kita kasih label di display ini. Nah, ini. Kita kasih label, kita pindahin posisinya. Sorry. Terus kita kecilin. Ini kita kasih labelnya apa? Nah, ini kan labelnya name ya tadi. Nah, ini kenapa nggak kelihatan? Ini karena warnanya aja nih. Warnanya itu bisa kita set di mana tadi ya? Style classes. Oh, ini edit attribute. Jadi di edit attribute itu ada font description-nya, terus ada style segala macam. Nah, ini ada foreground color. Misalkan kita set hijau misalkan. Nah, ini kan kelihatan jadinya. Nah, terus kita set misalkan stylenya. Mana ya yang size-nya? Nah, ini size. Size-nya misalkan kita gedein. Dia nggak gede. Kayaknya bukan di size-nya deh. Scale kali ya. Oh iya. Scale-nya kita taruh aja misalkan 10. Ya, ini paling tinggal gini-gini doang sih. Ntar tinggal apa namanya, ngeset juga di codingannya. Ya, segini lah. Ini misalkan kita save dulu tadi di dokumen. Kalau penamaannya sebenarnya terserah ya, mau dia pakai dot blade, mau pakai apapun itu sebenarnya terserah. Karena ini kan intinya dia cuma sebuah XML file yang dia bakal dipakai di dalam si codingan bahasa C-nya ini. Nah, ini kita ikutin yang tadi yang di glide test. Oke. Nah, oke. Nah, biar dia buat jalan, ini kan dia harus ada buildernya sama window-nya dulu kan. Window-nya ini buat ngasih tahu bahwa dia
struktur paling awalnya ini kan dia berupa window kan tadi top levelnya ini GTK window nih. Ini bisa kelihatan di sini window. Nah, ini namanya bisa kalian ubah ID-nya. ID-nya mau GTK window aja nggak masalah. Tapi kalau lebih enaknya misalkan diubah gitu. Ini kan dia bakal ngeset nih di sini. Dia bakal nyari, nah ini ID-nya. Jadi ID di sini itu harus disesuaikan sama dengan ID yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini window, di sana juga harus window. Misalkan di sini saya set window. Oke. Saya save. Saya lihat di di sini. Nah, di sini kan dia keset jadi ID-nya window kan. Nah, ini nih. Dia kelasnya GTK window, terus ID-nya window gitu. Nah, si ID window ini yang harus kita samain dengan di sini. Gitu. Nah, tapi dia butuh variabel di sini kan. Nah, udah kita copy aja yang tadi itu. Dia bakal ngebuat GTK widget window, ada juga buat fixnya, tadi kan ada GTK fixnya. Terus ada tadi ada label sama, nah ini ada label sama entry. Nah, ini tinggal disesuaikan aja jadi. Ini misalkan kita kasih ID-nya fix. Terus ini kasih ID-nya misalkan input name, input name. Terus ini kasih labelnya label name. Jadi kalau di sini ada yang pernah nonton waktu pas ikutan WCC yang PyQt, pada dasarnya ini sama sih konsepnya kayak PyQt. Kalau PyQt kan kita buatnya di Qt apa namanya? Qt Builder apa kalau nggak salah. Dia sama aja konsepnya. Nah, di sini kita mana tadi copy kan. Ini ada window, ada builder, ada fix. Nah, cuman nih buttonnya kita ganti. Buttonnya yang tadinya awalnya button, ini kita ganti jadi apa tadi? Input name ya. Input name dan label name. Ini kita set di bawah deh. Ini misalnya kita taruh di sini, dia ada widget input name. Oh ya, kalau nama variabel di sini bebas ya, nggak harus sama dengan yang ada di sini. Jadi yang harus sama dengan yang ada di sini itu ID yang di sini. Ini baru harus sama dengan yang di sini. Nah, tapi kalau misalkan variabelnya itu bebas. Ini bisa apa aja. Ini saya samain aja biar nggak bingung. Input name. Ada label name juga. Nah, oke. Terus apa lagi? Nah, ini kan harus diubah. Ini jadi GUI application. Ininya sama kan tadi window, ini juga fixed. Coba dicek. Nah, ini sama. Nah, terus yang sisanya ini yang show JSON segala macam ini kita abaikan dulu aja, nggak masalah. Yang penting ini kita coba dulu apakah dia bisa ke display apa enggak gitu si GUI-nya. Ini kalau misalkan kita apa namanya compile. Oke, nah ini kan udah ada nih GUI application.glad udah ada, GUI application.c udah ada. Kita compile lagi kayak tadi. GUI application. Ini juga outputnya bebas ya. Ini outputnya misalkan mau output gitu, bisa aja ini ganti juga output buat jalaninnya. Nah, ntar kalau dijalanin kira-kira bakal keluar nggak? Oh ya, tadi kan saya bilang tadi kan ada Jensen kan. Di sini ada mana tadi? Nah, ini ada Jensen. Nah, dia ngeluh di sini undefined reference to JSON object get. Nah, kenapa? Karena JSON object get ini di define-nya itu dia di library si Jensen-nya ini. Tapi karena saya belum masukin di sini kan package config-nya baru GTK doang. Jadinya belum ada gitu. Nah, di sini harus saya tambahin lagi. Package config Jensen.
Nah, ini baru keluar. Nah, ntar outputnya kayak gini bentuknya. Ini kita bisa masukin ini berapa. Oke, itu baru layout awal. Sekarang kita masukin misalkan soal dan ininya aja, soal dan jawabannya. Di sini kita tambahin, gedein. Kita tambahin tadi kan ada modul juga kan. Tadi ada modul, kita masukin kayak gini juga sama. Label. Ini kita kasih ID label soal modul. Kasih label modul ini juga sama. Kasih scale-nya 5. Scale-nya berapa ya? Tadi scale-nya 2 ya. Scale-nya 2. Oke, instrukturnya mati. Oke. Kita ini lagi with request sama hide request-nya biar dia sesuai dengan bentuknya aja. Terus kita pindahin posisinya, sesuaiin. Ya anggaplah di sini ya. Oh ya, ini ganti dulu labelnya. Labelnya kita ganti jadi modul. Modul, terus taruh lagi input tim satu lagi. Buat dia input modulnya, control, entry. Ini input modul. Oke, kita sesuaiin ininya. Oke. Nah, terus kan tadi ada nim, ada modul, terus dia milih soalnya yang mana kan. Nah, ini kita anggaplah kita taruh lagi satu lagi, dia buat nentuin soalnya soal yang mana gitu. Label soal. Oh, saya salah. Mati ininya. Di sini kita tadi jadi 2. Oke, terus kita ganti foreground color-nya jadi hijau. Oke. Sekarang kita buat lagi entry-nya. Buat masukin soalnya tadi. Sebenarnya bisa aja sih kalian pakai drop down atau yang kayak gimana gitu. Cuman ini saya kasih liatin yang versi simpelnya dulu aja. Oke. Nah, sekarang oke. Sekarang kita kasih satu lagi entry. Ada 2 nih, ada 2. Yang pertama ada label dulu. Dia ini buat ngasih tahu soalnya apa. Labelnya di sini. Ini soal. Okay.
Kita ganti scale-nya 2 lagi kayak tadi. Background color-nya kita ganti hitam aja nih. Nah, terus kita set lagi ininya. Ini sorry ya kalau desainnya jelek ya. Saya bukan desainer. Ini kita tambahin deh request-nya. Ini kan jadi dia buat nyimpen soalnya tadi tuh. Ini buat nyimpen soalnya. Ya, kita taruh segini. Oke. Terus kita taruh entry. Mana tadi? Control. Ntar 14.50 saya stopin aja ya, biar nggak terlalu lama. Kalau ada yang mau lihat saya sambil development, ntar bisa dilanjut setelah recordingnya di close. Oke, ini ID-nya kita masukin aja buat input jawaban. Oke, jawaban. Nah, ini kita set tadi kan di sini udah kita set command-nya. Oke, terus di sini mana ya, ada teksnya? Teksnya kita taruh dulu aja jawaban awalnya. Oke, udah di save. Ini kita tinggal close aja ini. Kita bisa lihat di sininya GUI application.glade. Nah, ini kan udah set nih XML-nya, udah kelihatan lah lebih banyak dari yang sebelumnya gitu kan. Nah, terus setelah udah kebuat kayak gini, kita define lagi kayak tadi di sini. Tadi kan di sini baru di define-nya label name, input name. Ini kita tambahin lagi. Misalkan dia input apa? Tadi kan ada soal sama modul. Modul. Oke. Terus kita buat lagi result. Tadi kan ada apa aja tadi ya? Lupa saya. Di sini ada label TP soal sama input TP jawaban. Ini berarti input TP jawaban, TP soal. Oke. Nah, ini kita set lagi widgetnya. Input name, label name, soal. Modul. Sekalian saya ngasih tahu ini apa ya? Kenapa saya selalu ngasih komen setiap kali ngoding itu supaya apa ya? Bisa dibilang best practice-nya tuh kayak gitulah. Jadi buat ngasih tahu juga gitu buat diri kita selanjutnya ke depannya itu ini tuh bagian apa dan yang mana tuh bagian mana gitu. Jadi buat ngasih tahu supaya nanti di saat ngelihat lagi programnya di kemudian hari itu nggak bingung fungsinya buat apa. Oke.
Nah, terus ini kan result widgetnya udah dibuat. Kita cobain lagi tadi compile. Ini kayaknya kita sampai compile dulu aja deh. Sampai kelihatan, ntar buat integrasinya kita liatin setelah recordingnya di close. Oke, ini kita compile dulu aja. Nah, ini kan bisa tuh. Jadi di sini ntar bakal masukin nim-nya berapa. Terus di sini masukin modul, masukin soal, ntar di sini langsung kebuat. Ini kayaknya kurang satu button sih. Button buat nge-trigger prosesnya gitu. Ntar saya buat aja sekalian setelah recordingnya ditutup ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu presentasinya. Kurang lebih GUI programming pada situ kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke selanjutnya Q&A. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan. Saya kasih waktu 5 menit. Gimana, ada yang mau nanya kah? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya langsung tutup aja kali ya. Saya masih connect kan ini kan? Halo? Masih bang. Oke. Ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada, ya udah paling sekian buat WCC hari ini. Dan terima kasih yang udah datang. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain selanjutnya tentang WCC hari ini, langsung aja ditanyain di server ya, nggak usah malu. Ntar setelah recordingnya ditutup, saya mau lanjutin lagi development yang tadi, biar kalian tahu kira-kira hasil jadinya itu codingannya seperti apa sih gitu. Kalau GUI programming di bahasa C. Tapi ya kurang lebih ini baru beginner introduction lah gitu. Belum sampai ke dalam-dalamnya lagi, karena di dalam GTK sendiri komponennya itu ada banyak gitu. Ya paling sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.